Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nama saya Yuliana Tan. Umur saya tepat pada jam ini mencapai usia 51 tahun. Saya punya 3 anak. Perempuan yang pertama, yang kedua laki-laki, yang ketiga juga laki-laki. Dan saya mau bagikan bagaimana mujizat Tuhan terjadi, terutama dalam kehidupan anak perempuan saya yang pertama, yang mengalami kecelakaan tunggal, jatuh dari motor, dan mengalami 4 rahang yang patah. Pada waktu kecelakaan itu terjadi, dokter menyatakan waktu mau menandatangani surat operasi, persetujuan operasi, dokter menyatakan bahwa mereka cuma punya kesempatan 70%, dan yang 30% itu adalah bisa jadi cacat permanen, bahkan kematian. Saat itu adalah pesawat yang paling berat dalam hidup saya, karena saya tahu dalam 3 hari ke depan apakah saya masih memiliki anak saya atau tidak, dalam keadaan sempurna atau tidak, bahkan saya bisa kehilangan dia sama sekali. Kemudian ketika saat hari operasi dimulai, pergumulan itu dimulai. Saya cuma mengandalkan Tuhan, saya cuma berdoa, karena saya tahu cuma saat ini Tuhan saja yang mampu menyelamatkan anak saya. Tim dokter yang 10 orang itu saya tahu mereka juga cuma punya 70%, dan 30% itu Tuhan yang menentukan. Dan saat operasi itu diperkirakan berlangsung 8 jam. Menurut dokter kalau lewat dari 8 jam berarti terjadi sesuatu saat operasi itu. Akhirnya ketika operasi sudah mencapai 10 jam, saya melihat bayangan anak saya keluar dari ruangan operasi sambil memegang dengan baju operasi dan memegang selang infuser. Saya tahu itu roh anak saya. Saya berdoa, saya bergumul, karena saya percaya alam maut sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, dan kunci kerajaan alam maut sudah dipegang Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita sebagai anaknya, sebagai orang percaya, kita memiliki kuasa yang sama yang sudah diberikan Tuhan. Saya pakai kuasa itu. Saya rebut roh, tubuh, dan jiwa anak saya sampai akhirnya operasi selesai. Pergumulan belum selesai, karena kita harus memasuki tahap 3 kali 24 jam, di mana anak saya koma dan detak nadinya itu cuma ada di angka 14 di monitor. Selama 3 hari itu saat terberat dalam hidup saya. Cuma doa dan air mata saya yang berusaha minta belas kasihan Tuhan supaya anak saya diselamatkan. Pada hari ketiga, hari yang terakhir, 3 kali 24 jam. Karena kalau sampai 3 kali 24 jam itu anak saya tidak sadar, berarti selang-selang semua dicabut dan anak saya dinyatakan meninggal. Dan itu sudah jam 12 siang. Lalu anak saya punya teman perempuan datang mau menjenguk dia. Saya sendiri dalam kondisi sudah tidak siap lagi, sudah tidak punya tenaga lagi, karena saya tahu ini detik-detik terakhir. Saya cuma tinggal tunggu panggilan dokter. Ini detik-detik terakhir. Saya masih memiliki anak saya. Kemudian teman itu bilang, "Tante, tolong temani saya untuk lihat di ruang ICU meskipun cuma dari kaca." Sebenarnya saya nggak mau karena saya merasa tidak sanggup lagi. Kemudian tepat karena saya merasa kasihan, dia begitu ingin melihat anak saya menemani dia ke ruang ICU. Lalu ketika sampai di sana, tepat pada detik itu, saya lihat dokter-dokter, suster, semua berlarian. Saya coba pikir ke arah mana mereka datang, ke arah mana mereka pergi, ke ruangan mana, ke pasien mana. Di situ ada 8 orang pasien yang semua dalam kondisi koma, ICU. Lalu saya lihat mereka masuk ke tempat tidur anak saya. Lalu mereka menutup gorden. Saya tahu sesuatu sudah terjadi atas diri anak saya. Saya lihat di monitor angka yang menunjukkan detak jantungnya dari 17 turun sampai ke 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Saya roboh jatuh di lantai.
semua kekuatan saya hilang. Saya tahu habis sudah anak saya, tapi saya percaya ada Tuhan. Dalam kondisi saya lemas dan tidak berdaya, saya sampai mau ngetik HP pun untuk manggil anak saya yang lain di luar, saya tidak sanggup lagi megang HP. Saya cuma, kekuatan saya satu, saya berbahasa roh, minta Tuhan kembalikan anak saya. Saya rebut kuasa itu, saya pakai kuasa itu, saya rebut anak saya dari alam maut. Sampai akhirnya saya diberi penglihatan. Terus saya berdoa, kembalikan anak saya Tuhan, aku rebut roh, tubuh, dan jiwa anakku dari alam maut. Sampai akhirnya saya melihat bayangan anak saya keluar dari tubuhnya setengah badan seperti duduk di atas tempat tidur. Kemudian saya lihat bayangan itu masuk kembali ke tubuhnya, lalu keluar lagi dalam posisi sebatas dada. Terus saya bergumul, saya berbahasa roh, karena satu-satunya itu kekuatan yang ada pada saya. Kemudian bayangan setengah dada itu kembali lagi ke tubuhnya. Lalu kemudian bayangan itu keluar lagi, berusaha cuma sebatas muka, batas kepala, seperti keluar dari dia punya kepala yang ada di atas tempat tidur. Kemudian saya terus berdoa, saya panggil nama Yesus. Tuhan, tolong kembalikan anak saya. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, aku rebut roh, tubuh, dan jiwa anak kembali keluar dari alam maut, kembali kepada tubuhnya dalam keadaan sempurna. Dalam nama Yesus, aku cuma berbahasa roh, dan berbahasa roh. Tiba-tiba seberkas cahaya ungu jatuh di wajah anak saya, dan kemudian bayangan itu masuk, dan cahaya ungu seperti memeteraikan tubuh anak saya, dan bayangan tidak pernah keluar. Saat itu saya berteriak amin, karena saya percaya Tuhan sudah memeteraikan anak saya dan sudah mengembalikan anak saya. Terima kasih Tuhan, aku sudah menang. Anakku sudah kembali dengan iman yang sebesar gunung. Kemudian tidak lama saya tidak sanggup berdiri, saya tidak sanggup melihat keadaan yang ada tuh. Lalu saya colek anak perempuan yang ada berdiri di jendela. Saya bilang, coba kamu lihat keadaan Vivi bagaimana. Dia bilang, tante, suster sudah buka kain hordeng dan detak jantungnya sudah meningkat 17, 15, 16, 17, tante sudah sampai 24, 22 atau 24. Puji Tuhan, saya semangat sekali. Langsung saya berdiri. Sementara saya lihat anak saya berbalik muka, dia sudah sadar. Lalu suster memanggil kita untuk masuk ke dalam ruang ICU. Saya pegang tangan anak saya bilang, kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah mengembalikan kamu dari alam maut, sudah membebaskan kamu dari alam maut, sudah membangkitkan kamu dari kematianmu. Kita harus mengucap syukur. Anak saya bilang, mama, tadi saya tidak bisa bernapas dan saya sudah muntah. Saya merasa alam begitu, saya merasa masuk dalam kegelapan sekali. Dan saya lihat ada dua anak kecil berdiri di kaki saya, menarik-narik selimut saya, menarik-narik kaki saya untuk pergi. Saya tahu itu roh maut. Saya cuma berbahasa roh, saya minta pertolongan Tuhan. Karena kebetulan anak saya juga berdoa di Bogor, masukkan doa di Bogor. Dia berbahasa roh, dia minta pertolongan Tuhan. Sampai Tuhan gerakan memberi hikmat kepada salah seorang perawat untuk mencabut selang oksigen dari mulutnya yang ternyata tersumbat oleh lendir dari tenggorokannya. Kemudian dia bisa bernapas. Puji Tuhan, Tuhan sudah selamatkan anak saya. Dan dengan mendengar kesaksian ini, saudara harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada asal kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyelamatkan kita. Jadi dalam keadaan yang sulit seperti ini, andalan kita cuma Tuhan Yesus. Kita akan mampu melewati semuanya. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Lain waktu saya akan bagikan lagi kesaksian yang lebih lagi tentang mujizat-mujizat yang terjadi yang saya alami sepanjang kehidupan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.